Kenapa saya istiqomah membahas tentang perkara cadarnya sendiri? Karena gini teman-teman, cadar itu kalau di zaman sekarang tuh sensitif banget, dan itu bisa digoreng sama orang-orang yang benci dengan Islam. Karena cadar itu identik dengan Islam, ya, itu propaganda yang dibuat oleh orang-orang sebenarnya. Nah, saya pengen teman-teman yang pakai cadar, apalagi yang eksis di sosial media, tolong jangan bikin-bikin hal-hal yang nyeleneh, tolong jangan buat hal-hal yang ngawur gitu loh. Kalau seandainya kau bikin hal-hal yang ngawur, nanti yang kena itu bukan kau, ya, bukan kau yang kena, Islam yang kena, bukan kau, ya. Kalau kau mau mampus tak peduli orang bahkan, tapi kalau seandainya Islam yang kena, ya gimana ceritanya, ya? Katakanlah kau nanti bikin hal-hal yang ngawur nih, misalkan kau bikin blunder misalkan, yang sibuk mengklarifikasi nanti para ulama-ulama kita, para ustadz-ustadz kita yang sibuk mengklarifikasi. Nah, kau yang orang-orang yang bikin ngawur, kau bisa apa? Masalahnya kan itu kan di situ. Maka sebenarnya ada dua tujuan utama sebenarnya ketika aku mengkritik selebgram bercadar yang star syndrome ini. Yang pertama itu karena mereka itu orang-orang yang punya pengaruh, ya. Orang-orang yang punya pengaruh itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen orang-orang yang belum jadi mereka, ya, yang belum jadi mereka jangan sampai jadi mereka. Antisipasi sebenarnya, tindakan pencegahan. Karena kebanyakan orang-orang itu melihat selebgram bercadar itu kayak seolah-olah pengen untuk menjadi mereka, ya. Dia tahu bahwasannya cadar itu sakral untuk saat ini kan. Dia tahu bahwasannya cadar itu punya power tersendiri. Dia tahu bahwasannya cowok-cowok dongo ini kadang terkesima hanya karena cadar gitu kan. Nah, kadang kan gitu dia. Mentang-mentang pakai cadar dikira alim, mentang-mentang pakai cadar dikira udah bidadari surga. Ya, ekspektasi orang tuh ketinggian dengan cadar. Maka kalau ekspektasi ketinggian itu tidak dikondisikan, nanti takutnya ketika ekspektasi itu tidak sampai, ya, ekspektasi itu tidak terpenuhi, ujung-ujungnya cadar itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang, disalah persepsikan oleh orang-orang. Nah, itu kenapa sampai detik ini saya fokus, kayaknya cadar udah disalahgunain dia sama beberapa orang. Orang-orang ini ketika dia dikritik, dia serasa diserang. Padahal mengkritik itu adalah salah satu tanda kepedulian saya kepada Anda, walaupun memang cara saya agak nyeleneh ya. Tapi dibalik itu semua, dengan cara ngegas-ngegas seperti itu, ada keuntungan tersendiri buat orang-orang seperti itu. Apa dia? Disitulah dites apakah nih orang ini fokus kepada esensi kritik atau cuma mau nuntut orang, oh adab kritik, sedangkan Anda tidak beradab dengan apa yang Anda gunakan, kan kebanyakan gitu. Ini tolong dicatat ya teman-teman, kita tidak pernah menyerang personal Anda, ya. Saya tidak pernah ngata-ngatain keluarga Anda. Saya tahu siapa di antara Anda yang mesum di kosan, saya tahu, ya. Siapa di antara Anda yang suka nyantet orang, saya tahu, ya. Tapi tidak pernah saya angkat masalah itu karena itu personal Anda. Yang jadi persoalan ketika Anda bikin nyeleneh di publik, ya. Kalau seandainya saya mau jatuhin personal Anda, nama-nama yang mesum, nama-nama yang ngerebut laki orang, nama-nama yang hobi nyantet, saya buka dari sekarang. Kalau saya memang mau jatuhin orang, logikanya gitu. Tapi saya tidak menjatuhkan Anda. Saya pengen Anda tuh paham bahwasannya tindakan Anda ini salah nih, jangan dilanjutin, ya. Kita bertiga tidak pernah menyerang personal orang. Kita tahu bagaimana adab-adab dalam mengkritisi itu, kita tahu. Bukan kita buta dalam dakwah, enggak. Kita tahu bagaimana adab-adab dalam mengkritisi, ya. Kita jangan menyerang personal orang. Kita jangan menyerang hal-hal yang tidak esensial. Kadang ada orang tuh perlu dikritik secara terbuka. Kadang ada yang juga harus dinasihati secara tertutup. Beda konteksnya. Yang dipahami oleh orang-orang, kata-kata Imam Syafi'i hanya sebatas itu aja. Menasihatilah secara tertutup karena itulah sebenarnya nasihat. Ketika dia menasihati secara terbuka, maka dia adalah mempermalukan. Di situ kan Imam Syafi'i mengatakan nasihat, bukan kritik. Ketika cadar itu di zaman sekarang dipermainkan seperti itu, kayak udah nggak ada harganya lagi tuh cadar gara-gara mereka. Itu takutnya nanti kemudian hari anak cucu kau itu nanti yang merasakan, ya. Sakral cadar itu udah hilang gara-gara mereka yang sekarang ini, ya. Suatu saat nanti bisa jadi cadar itu hanya sebatas kain penutup mulut saja. Dan ini buat teman-teman yang cewek, siapapun teman-teman yang cewek, ini tolong diperhatikan. Cadar itu adalah identitas wanita muslimah. Sekalipun kau nggak pakai cadar, sekalipun kau cuma hijab lilit-lilit saja, ya. Tapi kau perlu catat bahwasannya cadar itu identitas kau sebagai muslimah. Kalau cadar itu dinodai oleh orang-orang seperti itu, seharusnya kau punya perasaan yang risih gitu loh. Kau punya perasaan yang seharusnya memperbaiki hal demikian. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai harus laki-laki yang harus menstabilkan kondisi seperti ini? Itu seharusnya karena orang-orang seperti kalian udah diam gitu. Menasihati mereka baik-baik nggak didengar, giliran dikritik terbuka dibilang suul adab. Kan kutil kambing mereka. Kesel banget. Dinasihati baik-baik nggak dengar, ya kan? Dinasihati baik-baik nggak dengar, dikritik terbuka dibilang suul adab. Jadi gimana nih?
Kutil kambing gak tuh?